Kalian tahu kasus ini? Ya, jadi kasus ini adalah kasus yang menimpa 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di mana awal mulanya adalah ketika ada sebuah screenshot atau tangkapan layar yang beredar di berbagai media sosial seperti WhatsApp ataupun Line. Screenshotan tersebut berisi konten yang tidak senonoh untuk dibahas karena mengandung unsur-unsur dari pelecehan seksual. Di mana percakapan yang ada di tangkapan layar tersebut membahas sesuatu hal sensitif yang merendahkan perempuan. Padahal kita hidup di zaman yang sudah merdeka, di mana dahulu Ibu kita Kartini sudah berjuang untuk menaikkan derajat perempuan. Namun dengan mudahnya dilecehkan oleh 16 pelaku ini. Ketua BEM UI, Anandaku Dimas Runi Cataristo, mengatakan ke-16 pelaku tersebut ternyata adalah mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, Polda Metro Jaya sampai turun tangan dalam menangani kasus ini dan melakukan pemeriksaan kepada 16 pelaku tersebut. Kabid Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengungkapkan rasa keprihatinan kepada kasus yang dimana kasus tersebut ada di lingkungan kampus nomor 1 di Indonesia. Lalu kasus ini melanggar pasal apa aja sih? Ayo kita bahas. Berdasarkan UU TPKS nomor 12 tahun 2022 pasal 14, di mana undang-undang tersebut mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE, seperti tindakan merekam, mengunggah, atau menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, termasuk melakukan pelecehan di media sosial, dan diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Ada juga Undang-Undang ITE pasal 27A menekankan pada larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di ruang digital, meskipun grup bersifat privat atau pribadi. Jika konten tersebut bocor ke publik dan merugikan korban, unsur pidana tetap harus dipenuhi. Lalu, apa sih hubungannya dengan kewarganegaraan? Ya, tentunya ada yang namanya digital etik. Mahasiswa hukum seharusnya paham bahwa ruang privat di media sosial tidak memberikan imunitas untuk melanggar hak asasi orang lain. Ada juga civic virtue di ruang cyber, di mana warga negara yang cerdas dan baik seharusnya menggunakan teknologi untuk sesuatu yang positif gitu, bukan untuk menciptakan lingkungan yang toksik ya dan diskriminatif bagi bahkan rekan sebayanya sendiri gitu. Sangat ironis sekali, padahal mereka setiap hari belajar tentang berbagai hukum, namun mereka justru malah melanggar hukum-hukum itu sendiri. Dan parahnya lagi, mereka bukan hanya melecehkan secara verbal, tapi mereka menganggap semua yang telah mereka katakan itu hanyalah sebuah candaan, di mana hal tersebut sama sekali tidak lucu dan tidak boleh dilakukan karena itu melanggar hak asasi daripada wanita. Memang saat ini kita hidup di era digital, tapi kita tidak boleh menggunakan teknologi yang ada untuk merendahkan atau menjelekkan martabat orang-orang yang ada di sekitar kita. Teknologi ada untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk merendahkan. Jadi kita harus selektif dalam memilih konten supaya hal serupa tidak lagi terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan mungkin bagi teman-teman ada pendapat di pikiran kalian, silahkan komentar di bawah.